Ibadah kita, mohon selama ibadah kita menjaga hikmat, menjaga kekusukan, menjaga tertib, suara tidak sampai terdengar sampai ke depan. Dan ketika teman-teman kita, mari kita saling mengingatkan dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dirgahayu Indonesia, merdeka. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan penuh keramahan, kesabaran dan bersama mari datang pada Tuhan. Mari orang berdosa datang kepada Tuhan. Ayat kedua dinyanyikan oleh kaum pria dan ayat ketiga. Marilah orang berdosa datang kepada Tuhan, datang seperti ayat. Yesus menantikan engkau.
hati mendengarnya dan bersukacita. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi, alam semesta, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan bersama kita doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah memberikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami ya Bapa, dan tolonglah kami, agar kami keluar dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman penyegar iman, Mazmur 103. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mari kita doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari bahaya jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
dalam sidang ilahi. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, Ia menghakimi. Berapa lama kita menghakimi dengan zalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang paling tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hatilah bumi, sebab Engkau yang memiliki segala masa. Pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan epistel. Pada hari ini Ibrani 11 ayat 29 dan Ibrani pasal 12 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Jika ada dari jemaat, silakan. Jika tidak ada, kita akan mendengarkan doa jemaat. Pimpinan
segenap jemaat majelis dan jemaat Immanuel Banjar masih mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Selamat datang semua kepada Bapak Ibu. Adakah dari kita yang pertama kali datang beribadah? Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa pelepasan atau ikatan dan kuasa kegelapan, dan membutuhkan bimbingan pranikah, pernikahan, baptisan dan sidi, serta pemakaman dapat menghubungi di HP Gereja Tertera. Panitia kebaktian telah menyusun para pelayan kiranya dapat mempersiapkan diri pada Minggu tanggal 24, di antaranya tertera di dalam watak kita. Sehubungan dengan upacara 17-an kita mengadakan pukul 11 pada siang hari ini. Hari ini kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus pada bulan Agustus, menghimbau setiap jemaat mempersiapkan diri dan menerima. Rapat panitia HUT ke-6 akan diadakan minggu depan dan menghimbau agar semua seksi dapat mempersiapkan laporannya. Dari penata layanan dan keuangan, kantong persembahan diadakan 2 kantong untuk kas gereja dan persembahan ke depan untuk kas diakonia sosial gereja. Persembahan dan kehadiran dapat kita lihat di tabel berikut pada warta. Demikian juga dengan kehadiran sekolah minggu remaja dan pemuda-pemudi. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, grup kelas meeting menghimbau setiap grup kelas meeting mengadakan kelas meeting setiap minggu. Daftar grup kelas meeting dapat kita lihat, dan jika ada kendala dapat menghubungi Majelis Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi. Selamat ulang tahun di bulan Agustus Ibu Tari, Ibu Banjin, Saudari Meli, Ria, dan juga CLS Eviati, serta Skuber dan Saudari Maria, serta Saudara Anton dan Wiwin. Kiranya terus sehat dan penuh sukacita dari Tuhan. Dari Komisi Pendidikan Agama Kristen atau PAK mengadakan renungan harian yang akan dibagikan berupa buku-buku jika ada kendala dari HP, dan juga dapat jika teman-teman mau membagikan buku renungan harian kepada teman yang sedang diprospek dan didoakan untuk kepada Tuhan, untuk lebih dekat kepada Tuhan, dapat meminta kepada gereja. Doa pagi dan setiap Sabtu pagi gereja mengimbau kehadiran semua jemaat. Inilah pokok-pokok doa kita yang akan kita doakan juga di dalam doa syafaat dan doa pribadi kita masing-masing. Panitia dan pemeliharaan harta benda atau PPHB, untuk kebutuhan sarana beribadah kita membutuhkan satu lusin kursi kitos untuk tempat kebaktian. Ucapan terima kasih kepada Bapak Edward PW Hutagaluh atas persembahan 1 unit kipas angin merek Yasaka. Tuhan Yesus memberkati. Panitia pengadaan lahan dan pembangunan gereja atau PPLVG dalam rangka mendukung pembelian lahan gereja, mari kita membawa dan mengumpulkan pundi-pundi celengan pembangunan gereja kita pada bulan Agustus tahun ini. Dari Komisi PWMI, Rabu ini pukul 15.30 bertempat di gereja PWMI akan mengadakan ibadah lalu visuals bersama dan merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-80. Mari kita ajak ibu-ibu di sekitar kita untuk mengikuti ibadah PWMI. Seksi P3MI dari pelayan kelas meeting pada hari Kamis dan pada hari Sabtu persekutuan tanggal 23 Agustus. Setiap Sabtu setelah persekutuan bergotong royong membersihkan gereja dan menyusun
mempersiapkan ibadah berikutnya. P3MI sedang mencari 1 unit sepeda motor seharga 5 juta. Kita doakan supaya P3MI dapat menemukan. Pada hari Sabtu akan diadakan rapat pengurus P3MI. Mari bersama-sama mengingatkan dan untuk hadir serta mempersiapkan ini. Kita akan membawa pokok doa syafaat. Setiap pergumulan gereja, apalagi bangsa dan negara, dari kesusahan dan penuh air mata, dari kesulitan, Tuhan mampu ubahkan menjadi lembah yang bermata air yang dapat mengaliri kasih Tuhan ke semua orang.
saudara kita sama-sama bersahati untuk bersahabat di hadapan Tuhan. Bapa di surga, pada pagi ini kami bersyukur dan sangat-sangat berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk masuk di dalam ibadah bersama-sama dengan sebuah jemaat, dan juga bertepatan dengan tanggal 17 Agustus bangsa kami memperingati hari kemerdekaan yang ke-80. Kami bersyukur ya Tuhan untuk masa 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan kami terus mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah perjalanan waktu yang kami jalani dan bangsa kami jalani, Tuhan senantiasa boleh memberkati, agar supaya makin hari makin banyak yang boleh dilakukan oleh bangsa kami, makin hari makin berkembang seluruh hal-hal yang terjadi di setiap hal dalam bangsa kami ini. Kami berdoa untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya Bapak Gibran Rakabuming. Tuhan berkati mereka di dalam memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Berikan hikmat, akal budi kepada mereka agar supaya apa yang mereka kerjakan boleh sungguh-sungguh bermanfaat bagi perjalanan bangsa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saat-saat ini di mana di seluruh Indonesia merayakan hari kemerdekaan dengan cara yang berbeda dan masing-masing di tempatnya. Tuhan juga kiranya memberkati agar supaya keceriaan, kemeriahan, dan kebahagiaan senantiasa mewarnai seluruh bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap gereja-gereja di seluruh Indonesia yang pada hari ini beribadah dan sekaligus merayakan hari kemerdekaan. Tuhan juga kiranya memberkati agar supaya rasa nasionalisme dari seluruh rakyat Indonesia, khususnya orang-orang percaya, boleh semakin hari semakin bertumbuh. Demikian juga kami berdoa Bapa di surga untuk hamba-hambamu yang melayani pada hari ini di seluruh Indonesia. Tuhan juga boleh berkati mereka. Dan kami juga berdoa Bapa di surga untuk pergumulan-pergumulan gerejamu, khususnya GMI Immanuel Banjarmasin. Kami percayakan perjalanan kami ya Tuhan, dan pertumbuhan jemaatmu di tempat ini. Tuhan berkati agar supaya ya Tuhan, kemajuan demi kemajuan, perkembangan dan pertumbuhan baik secara kuantitas maupun secara kualitas juga boleh terjadi di dalam jemaatmu ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan tempat ibadah yang permanen, yang baru ya Tuhan, melalui pergumulan kami tanah yang ada di depan kami ini. Kami serahkan ya Bapa di surga, walaupun secara manusia ada banyak hal yang kami hadapi, tetapi kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, kuasa Tuhan, dan kasih sayang Tuhan boleh tetap dinyatakan bagi kami jemaatmu di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaatmu yang tidak bisa hadir pada hari ini, dimungkinkan karena mereka sakit, lemah tubuh atau berada di luar kota. Tuhan juga kiranya menyembuhkan, menjamah mereka yang sakit, menguatkan mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan. Demikian juga Tuhan yang menyertai mereka jika mereka saat ini sedang berada di luar kota ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk pergumulan jemaatmu di dalam rangka membangun MCK di bagian belakang yang sampai hari ini ya Tuhan masih menjadi pergumulan kami. Kami menyerahkan, biarlah Tuhan Yesus tolong agar supaya pembuatan MCK di bagian belakang untuk hamba-hambamu Tuhan berkati agar supaya terrealisasi dengan baik ya Tuhan. Demikian juga kami mau menyerahkan dan berdoa Bapa di surga untuk tim PPLPG yang berupaya untuk bagaimana mengadakan satu pencarian dana untuk pembelian tanah di depan ini. Dan juga kami berdoa kiranya tangan Tuhan juga boleh menyertai upaya-upaya yang dilakukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan syafaat kami ini di dalam tangan kasih-Mu, dan kami berdoa kiranya
kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta James Damanik yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau pakai dan Engkau kuatkan hamba-Mu ini ya Tuhan. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Terima kasih untuk pelayanan doa syafaat. Kiranya semua pergumulan kita, baik gereja maupun bangsa dan negara, ataupun gereja-gereja Tuhan di setiap pelosok yang sedang banyak mengalami tekanan, membuat kita bangkit. Mari dengan bangkit berdiri kita nyanyikan Hai Bangkit bagi Yesus. Api kemuliaan Tuhan semakin memutihkan kita, semakin memberi motivasi yang menyala-nyala. yang telah Engkau kumpulkan di rumah-Mu di tempat ini, yang akan menerima sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah sebab kami telah siap mendengar, menyambut dan juga menyimpannya dalam hati kami untuk melengkapi dan memperlengkapi kami dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Yesus kami sambut Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Tuhan. Sehubungan dengan LCD kita kelihatan kurang berfungsi, boleh juga dioptimalkan dengan berbagai cara. Ada laptop sosen di kantor bisa dicoba ya, sehingga nanti perjamuan kudus beranggapan kita dapat melalainya dengan sempurna. Yang kedua, bisa juga dengan kertas yang telah dipersiapkan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang disiapkan kepada kita dari Almanak Gereja Katolik Indonesia, yaitu dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-49 sampai
ayat 49 sampai dengan 56. Nah, demikian firman Tuhan. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Aku harus dibaptis dengan suatu baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan damai kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Sebab mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata lagi kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu jemaat yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, tetapi juga mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Apa yang mau kita praktekkan dari khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman ini? Bapak Ibu saudaraku, dengan tema pertentangan dan menilai zaman, bahwa di mana kita hari ini berada tidaklah lebih baik dari zaman terdahulu. Tetapi harap kita catat juga zaman yang akan datang tidak serta-merta lebih susah atau lebih baik dari hari ini. Mari coba kita cermati keadaan di sekitar kita hari-hari belakangan ini, Bapak Ibu. Kita tidak usah mencermati kebelahan benua lain. Mari kita lihat di mana kita berpijak di Republik ini. Terasa benar dalam 2 bulan ini kita disuguhkan dengan hal-hal yang menurut kita sesuatu yang membuat banyak kedukaan rohani di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, warga gereja. Coba perhatikan Bapak Ibu, pada waktu liburan sekitar 2 bulan lalu di Cidahu, retret salah satu pelajar sekolah dibubarkan paksa. Bukan saja dibubarkan paksa, tetapi juga rekaman jejak digital itu enggak hilang. Kita lihat betapa salib itu diturunkan dengan paksa, digotong keluar, dan begitu rupa dipersekusi anak-anak yang sedang retret itu, dan seterusnya. Tentu mengadakan gejolak. Yang pro dalam hati pasti berkata, syukurlah tidak merambat itu si Kristen, biar makin mampus itu gereja, dalam hatinya tentunya. Tetapi yang kontra kita berkata,
itu tidak manusiawi. Sedangkan di negara ateis sendiri pun yang tidak mengenal Tuhan tidak mempraktekkan itu. Tidak lama kemudian kita, Bapak Ibu saudaraku, soal-soal itu tahu-tahu muncullah Bapak Ibu di Kalimantan Barat, di desa Kapur. Syukur Bapak Ibu kita PGI pada waktu rapat kerja nasional beberapa minggu kemarin kita ke sana menginvestigasi, tapi dengan catatan tidak boleh berfoto, tidak boleh membuat satu dokumen rekaman apapun. Betul Bapak Ibu. Desa itu baru dibuka sekitar tahun 90. Dan desa itu sudah lama ada di sana dengan penduduk-penduduk lokal saudara kita, tapi tidak begitu ramai. Kemudian setelah kerusuhan 97-98 dipindahkanlah beberapa penduduk ke sana. Dan jadilah di sana ada 15 RT. Dan RT 1 sampai 10 menyatakan pernyataan menolak gereja yang sedang dibangun. Coba bayangin Bapak Ibu, datang ke rumah kita baik-baik, meminta tanah, lalu mereka dikasih tanah. Mereka di sana bercocok tanam, bertani, berikan dan seterusnya, beternak. Lama lambat laun ketika kita mau membangun gereja, tidak boleh. Marah itu orang-orang di sana dan berkata, dari leluhur nenek moyang kami sudah di sini. Kenapa sampai yang tidak boleh kan kami membangun gereja? Bapak Ibu saudaraku, kita melihat memang semuanya sudah serba hijau di sana. Mengadakan satu persoalan rumit di Kalimantan Barat, sampai Bupati Kubu Raya itu pun membuat pernyataan, dan Wakil Gubernur sendiri pun membuat pernyataan menolak dengan keras, sampai disebut pendatang dalam bentuk transmigrasi. Miris Bapak Ibu, dan menimbulkan jejak-jejak konflik satu dengan yang lain. Belum selesai di sana Bapak Ibu, ujuk-ujuk di Depok terus muncul lagi IMB gereja GBKP di demo supaya dicabut. Belum selesai itu Bapak Ibu, dalam bulan ini juga muncullah di Padang Sare di Sumatera Barat pengerusakan tempat rumah doa. Kaca-kaca rumah itu dipukul, dihancurkan, kursi-kursi ditendang, anak-anak dipersekusi, menangis, dan korbannya 4 anak itu trauma sampai dengan hari ini. Dan dengan santainya mereka berkata salah paham. Dan dengan santainya mereka harus membubuhkan tanda tangan di atas meterai 6.000. Berdamai kita ya. Setelah membuat banyak luka-luka batin, konflik, dan seterusnya, lalu kemudian Bapak berdamai. Tunduk dengan meterai 6.000. Satu tanda tangan. Bapak Ibu saudaraku, lalu apa perjuangan gereja-gereja di Indonesia tentang itu? Pertama, Ketua PGI akan menghadap Presiden, menjelaskan peta politik yang terjadi sekarang ini, bahwa ternyata kebebasan untuk berkeyakinan itu sudah sangat begitu dan muncul, membuat resah dan seterusnya. Tetapi sontak Bapak Ibu di dalam persidangan itu muncul satu pendeta yang tidak berpendidikan akademik. Maaf, tidak ada gelar STH-nya. Utusan dari salah satu gereja di Sulawesi dan berkata, bukankah ini nubuatan Tuhan Yesus? Bahwa gereja-gereja harus mengalami penganiayaan dan pemurnian. Biarkanlah mereka itu, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kata Bapak tua itu. Dan kami semua melongo yang berpendidikan sarjana, magister, doktor, bahkan ada satu profesor teologi di situ, tidak dapat menjawab pernyataan Bapak itu. Bapak Ibu saudaraku, jemaat Immanuel Banjarmasin yang mengasihi Tuhan. Lalu hari-hari ini kita bertanya dan banyak mempersoalkan seperti itu. Bahkan juga Bapak Ibu, persoalan itu, pertanyaan itu tentu tidak sampai ada jawabannya sampai hari ini. Kalau ditanya pihak yang berkompeten, misalnya
keamanan, ketertiban, kepolisian, kejaksaan, salah paham, kurang komunikasi. Saya kurang mengerti Bapak Ibu, apakah betul demikian? Tetapi mari kita melihat itu semua persoalan yang ada di sekitar kita. Mungkin juga termasuk di Banjarmasin Bapak Ibu. Yang kita tidak tahu di Banjarbaru itu beberapa bulan yang lalu juga satu gereja dilarang beribadah. Hanya karena tidak ada izin. Bapak Ibu, saya tidak mengerti, kok beribadah harus ada izin? Padahal tetangga-tetangga kita setahu saya, mereka kalau mau ibadah di jalan raya tidak perlu izin. Sekalipun kita sudah terganggu dan harus mutar belok ke sana ke sini, masuk gang keluar gang sampai menjadi ketujuan oleh karena mereka menggunakan tempat itu semena-mena demi dan alasan yang disebut dengan beribadah. Apakah demikian Bapak Ibu? Oleh karena itu melalui firman Tuhan ini tentu bukan saja kita digelitik hari ini, tapi juga dikuatkan iman kita, diarahkan pandangan iman kita yang sungguh-sungguh supaya kita bersatu. Sama seperti dua Tuhan Yesus, supaya mereka menjadi satu. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu saudaraku, kalau ada orang gereja-gereja tidak memikirkan kesatuan, pikirannya hanya supaya bertambah jemaatnya, pikirannya hanya mengambil punya orang, tentu sedih hati Tuhan Yesus melihat itu. Mari hari-hari ini Bapak Ibu saudara kita perhatikan, nas ini disampaikan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Yang dicatat oleh penginjil Lukas ini telah disampaikan Yesus 2000 tahun yang lalu. Berarti Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, 2000 tahun yang lalu sang firman yaitu Yesus yang pernah menjadi daging, menjadi manusia itu sudah memprediksi akan ke depan menghadapi beginilah pengikut-pengikut saya. Itu belajar dari apa yang dialami murid-murid pada masa itu yang disebutkan pada firman Tuhan ini adalah rasul-rasul. Pada waktu Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid itu, kita dapat melihat dengan jelas di dalam Matius 10 ayat 1 sampai 4, mengutus mereka dan memberitahukan konsekuensi dalam mengikut Tuhan Yesus, yaitu adanya penganiayaan dan pertentangan. Jadi apa yang dicatat oleh Injil Lukas ini juga dicatat dalam Matius 10 ayat yang kelima sampai dengan ayat 42. Tetapi Bapak Ibu, sekalipun demikian, ada upah dikatakan yang mengikutinya. Saya selalu suka upah Bapak Ibu. Seseorang bekerja sekian lama, seminggu kah, sebulan kah, ujuk-ujuk nanti akhir dia terima upah. Itu haknya. Tetapi ada satu berita, kita tidak melakukan apapun, tapi Tuhan berikan. Itulah yang disebut dengan rahmat, anugerah. Dan sedikit orang menerima. Nah Bapak Ibu saudaraku, pada bagian ini Tuhan Yesus telah memberitahukan 2000 tahun yang lalu kepada murid-murid. Murid-murid, marilah, panggil satu persatu kan, 12 murid. Kalau ditanya 12 murid siapa nama 12 murid itu? Martin, gelagap Martin. Lupa dia hanya ingat Petrus dan seterusnya. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, ketika murid-murid itu dipanggil dan kemudian nanti orang banyak juga dipanggil menjadi muridnya, ring 2, ring 3, ring 4 sampai dengan ribuan Bapak Ibu, selalu diwanti-wanti Yesus bahwa mengikut Yesus itu ada yang disebut dengan konsekuensi, akibat. Ya tentu akibat yang pertama positif masuk surga. Bahkan menurut kitab Wahyu nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Artinya digaransi kita pasti ada di sana. Tapi juga Tuhan Yesus memberitahukan bahwa ada konsekuensinya. Di dalam firman Tuhan ini dijelaskan bahwa mereka menghadapi berbagai masalah yang disebutkan dalam bagian ini proses pemurnian. Dan Bapak Ibu saudara tidak gampang dimurnikan. Tapi ketika dilewati akan menjadi
barang yang bernilai luar biasa. Untuk mendapatkan emas murni itu kan dimurnikan dengan panas sekian derajat. Saya lupa ukuran panasnya. Tentu orang politeknik lebih tahu. Berapa derajat panas dibutuhkan sampai meleleh itu panas dan memisahkan dari komponen yang tidak diperlukan sampai emas itu benar-benar murni, emas murni. Baru kemudian digunakan, dilihat betapa kinclong, cemerlang dan bernilai. Demikian juga satu contoh kepada kita ketika terjadi pemurnian terhadap orang percaya. Pada bagian ini jelas sekali Tuhan Yesus, Bapak Ibu, menyatakan bahwa murid-murid yang disebut rasul oleh Tuhan Yesus, yang mengikuti Tuhan Yesus itu tentu memiliki kebanggaan menjadi murid Yesus pada masa itu. Karena banyak rabi-rabi lain atau pengajar-pengajar lain selain Tuhan Yesus tentu. Tapi apa yang membedakannya? Pengajar lain itu tidak bisa memberikan sesat. Mujizat yang sangat spektakuler itu, Bapak Ibu, ketika ada pesta kawin di Kana. Mereka tidak bisa nanggung. Tapi Yesus hadir di sana dan mempraktekkan. Itu kan mujizat pertama. Tentu menyebar kepada semua pemuritan yang lain oleh rabi-rabi yang lain. Sehingga ada satu kebanggaan tertentu kepada murid-murid ketika mereka dipanggil menjadi murid. Yang 12 orang ini, Bapak Ibu. Tentu mereka mempunyai satu kebanggaan yang tersendiri. Tentu mereka merasa mereka berbeda dari murid rabi-rabi yang lain. Tetapi Yesus tahu itu, Bapak Ibu. Maka Yesus memberitahu kepada mereka bahwa mengikut Yesus itu ada yang disebut dengan pemurnian, dan ada yang disebutkan juga dengan menilai zaman, dan ada yang disebut dengan satu proses untuk mereka tekun dan setia kepada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus menjelaskan bahwa mengikut Dia harus mengalami pemurnian. Bapak Ibu saudaraku, saya banyak bertemu orang-orang yang menjadi Kristen setelah dewasa. Di Jakarta dulu saya melayani di jemaat Damai Sejahtera sampai saya ditapiskan pendeta. Bapak Ibu saudaraku, banyak di antara saudara kita ini dari Medan, dari Palembang, dari Bangka itu kan sampai tua nggak mengenal Tuhan. Lalu setelah tua mereka percaya Yesus, lalu mereka mengikuti Yesus. Saya melihat satu ketulusan hati mereka mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Dia sangat melihat sekali limit hidup ini sudah sangat singkat, maka perlu diisi dengan yang berbakti yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengingat sepanjang hidupnya banyak dilakukan perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan, karena dia dalam kegelapan, belum mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku, dari sekian banyak itu acap kali terjadi rupa-rupa pergumulan-pergumulan. Ada satu pria, Bapak Ibu, ketika ikut percaya Tuhan, dia tadinya di Cengkareng itu mempunyai usaha yang disebut dengan pembuatan spare part Suzuki atau apalah ke dia. Bapak Ibu nggak tahu kenapa setelah dia dibaptis 2 bulan kemudian para rekan-rekanannya seperti memutus hubungan, ada persoalan. Dan Bapak Ibu satu persatu rontok usahanya. Ini sangat membuat dia gelisah. Usia sudah hampir 60. Dan anak-anak sedang membutuhkan banyak duit karena sedang berkuliah sebagian. Dan selalu datang ke gereja, saya juga datang ke tempat usahanya, ke pabriknya. Dan Bapak Ibu saudara, apa yang terjadi? Saya ajarkan kepada dia, Pak, tidak satu kebetulan Bapak diproses seperti ini. Mungkin ada yang dikehendaki Tuhan, biarkanlah. Tetap setia pada Tuhan. Yang penting ada tempat berteduh, yang penting ada makan minum,
Yang penting anak-anak masih bisa sekolah, sekalipun carut marut dan sangat berlelah. Minggu, 2 minggu, dan banyak sekali order sudah tidak, karyawan pun harus di stop. Hingga suatu saat angkat tangan. Apakah karena dulu di tempat usahanya kan ada ditaruh di situ kedupaan, yang tempat hiu gitu ya. Kan setelah dia percaya kan kami ambil, kami buanglah seperti itu dan seterusnya. Dia mulai berpikir begitu. Apakah karena itu sehingga tidak hoki lagi usahanya? Ada banyak Bapak Ibu hal-hal seperti itu terjadi. Setelah saya mengikut Tuhan kok begini? Ya kalau syukur-syukur dia makin meningkat, maju, puji Tuhan. Tapi kan tidak sedikit yang langsung terjun bebas. Bahkan juga Bapak Ibu Saudaraku, ada orang yang tadinya bekerja di tempat mapan, setelah dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, malah dia banyak masalah. Bapak Ibu kembali ke firman Tuhan. Ketika kita ajarkan kepada dia setia bertahan, doa pagi tetap hadir, malam puji dan doa setiap Kamis datang, pendalaman kitab datang, semua datang. Apa yang terjadi? Suatu ketika saya ngomong ya ke dia, Pak, apakah mungkin mesin-mesin itu bisa didesain menjadi mesin lain? Kan tadinya mesin membuat alat ini, alat ini, alat ini. Bisa nggak didesain Pak jadi mesin lain, mencipta produk lain? Produk lain apa Pak? Membuat mie tidak mungkin, membuat mie, bakmi gitu ya. Tikar misalnya, waktu itu lagi booming tikar plastik. Lalu dia konsultasi dengan teman-temannya, termasuk ada yang di Amerika, dia konsultasi melalui email dan seterusnya. Lalu ujuk-ujuk ada yang dari Siantar datang, diperbaikilah, diutak-atik mesin ini. Bisa jadi alat penenun membuat tikar plastik, yang mungkin di rumah kita juga ada tikar plastik itu. Bapak Ibu saudaraku, dimulai diproduksi sedikit, laku. Produksi makin didesain, semua mesin itu menjadi mesin produksi membuat tikar plastik. Mungkin kita pernah membeli merek Pagoda itu, Bapak Ibu. Akhirnya dari dia memproduksi alat-alat spare part mobil, sekarang mendesain untuk tikar plastik. Nah Bapak Ibu saudaraku, ini sampai orang itu meninggal tentunya. Saya tidak tahu siapa yang meneruskan usahanya nanti, sebab anak-anaknya di Amerika. Nah Bapak Ibu saudaraku, ini satu pengertian yang datang dari Tuhan. Ketika orang tetap bertekun kepada Tuhan, dia melewati proses itu dengan sangat baik, karena Tuhan ingin memurnikan dia secara pribadi. Pengertian dia sekarang sudah lewat, tidak lagi karena sesembahan itu, tetapi sudah bertumbuh kepada Tuhan. Nah para jemaat yang mengasihi Tuhan, di ayat 51 ini jelas sekali disebutkan pokok pikiran dari ayat 49 sampai dengan 51 itu isinya, fokusnya di ayat 51 itu yang disebut dengan pertentangan. Terjemahan yang tepat, pertentangan. Sebab kata pertentangan ini diterjemahkan dengan keadaan yang disebut dengan risau. Bapak Ibu, kalau kita risau, kan nggak konsen bekerja. Kalau kita risau, nih, membuka pintu pun bisa kejepit jari kita. Saya beberapa hari yang lalu sambil ngobrol, sambil telepon, sambil memikirkan apa, saya tarik pintu mobil, kejepit. Risau. Bapak Ibu, kata risau inilah yang seringkali membuat orang menjadi bertentangan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesus menyatakan bahwa ketika mereka mengikut Tuhan, akan ada yang membuat mereka risau dalam hidupnya. Kalau orang tidak risau dengan hidupnya, sebenarnya hidupnya itu belum masuk pada tahap proses. Dan setelah risau baru dia masuk dalam proses pemurnian. Kalau hari-hari ini anak-anak muda ini belum risau masa depannya, belum masuk pemurnian. Berarti dia masih santai-santai lah, kiriman orang tua datang,
Saban bulan beasiswa datang santai aja, mau tidur jam berapapun terserah-serah gitu ya, dan seterusnya. Berarti belum sampai pada proses pemurnian. Artinya masih lama prosesnya. Sebab yang sudah masuk dalam proses pemurnian itulah nanti akan menjadi produk jadi, produk yang sungguh sudah jadi. Kalau istilah dalam dunia sekolah ini, mereka siap bekerja dengan mandiri, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya pada waktu wawancara kan seringkali pada waktu HRD itu mewawancarai, nanti boleh tahu lah kalau nanti diterima di sini bagaimana. Dia berpikir yang idealis saja. Maka HRD akan biasanya coret ini mimpi di siang hari ini, gitu. Sekalipun nilainya cum laude, tapi biasanya dicoret. Tapi ketika dia berkata, saya pun kurang paham Pak, tapi saya akan berjuang di sana yang bisa saya lakukan. Nah itu alumni tambang kita kan ada di Berau Kerja. Pada waktu diwawancarai jawabannya ngawur-ngawur gitu menurut standar. Dan menurut kita nggak layak dia diterima dengan jawaban itu. Nggak punya logika yang mantap, kurang akademik gitulah. Tapi dia kerja. Dan sekarang sudah karyawan tetap di perusahaan tambang itu. Dengan nilai HER D gitu ya, satu mata kuliah. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar apa yang dikatakan Tuhan ini, risau. Demikian juga dengan keadaan di mana murid-murid pada waktu itu dipanggil oleh Tuhan Yesus, mereka harus risau. Karena keadaan beragama Yahudi pada masa itu sedang tidak baik-baik. Sama seperti hari ini Bapak Ibu, ketika kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, kalau kita belum sampai pada tahap risau, berarti sebenarnya kita masih pada tahap ya BBS ya, masih tahap baik-baik saja gitu. Padahal sebenarnya kita harus pada tahap risau. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyebut bahwa pertentangan itu sangat dibutuhkan. Sebab ternyata mereka sekarang mengalami yang disebut dengan konsep beragama yang baik-baik saja. Tataran yang sudah ada, tidak ada satu terobosan. Demikian juga dengan kita dalam pelayanan ini. Termasuk LCD kita ini kan, kalau nggak ada begini kan, petugas politik kebaktian tim LCD tidak berpikir keras bagaimana menciptakannya, bagaimana mengantisipasinya. Sama seperti saya kalau mau berkhotbah, sudah jelas-jelas tidak bisa melihat dengan baik seperti dulu, harus diantisipasi dengan kacamata, harus diantisipasi dengan huruf yang bisa diperbesar-perbesar, diperkecil dan seterusnya. Maka berbagai cara dilakukan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, segala terobosan itu lahir dari kerisauan, lahir dari pergumulan. Oleh karena itu Bapak Ibu, di mana kita temukan kerisauan Tuhan Yesus atas pemurnian itu, atas agama Yahudi itu? Tuhan Yesus berkata, tetapi sebaliknya, aku harus dibaptis dengan suatu baptisan, yaitu formula atau ketetapan yang berbeda dengan yang dipikirkan oleh penafsir Taurat. Yesus memberi formula yang tidak terpikirkan oleh penafsir Taurat, bahwa mengikut Yesus itu dia berpikir akan aman-aman saja, baik-baik saja. Tapi Yesus berkata, pada bagian ini aku harus dibaptis dengan satu baptisan. Ini bukan bicara tentang baptisan yang dialami Yesus oleh Yohanes Pembaptis, bukan. Sebab masa ini Yesus sudah dibaptis. Tetapi baptisan yang dimaksud Yesus pada bagian ini adalah bahwa dia harus menyelesaikan satu ketetapan. Baptisan itu kan ketetapan, formula ketetapan yang ditentukan oleh Tuhan. Itulah sebabnya orang percaya tidak mungkin tidak dibaptis. Maka dia harus melewati proses baptisan jikalau waktu masih memungkinkan. Sehingga Bapak Ibu, Yesus harus melewati mati di kayu salib, memberi dirinya sebagai kurban untuk melakukan hukum penggantian di kayu salib untuk menggantikan manusia berdosa. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Tuhan, itu proses pemurnian keagamaan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kita hari-hari ini Bapak Ibu,
proses pemurnian kita bergereja, proses pemurnian kita mengikut Tuhan, proses pemurnian kita melayani Tuhan, proses pemurnian kita ini dan itu dan seterusnya dalam hidup ini, belajar dari apa yang telah Tuhan praktekkan di dalam kehidupannya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, selain pergumulan lewat pertentangan, mengikut Tuhan Yesus juga mengalami tren perubahan zaman. Itu sudah pasti. Khotbah minggu lalu kan tentang perubahan zaman, Bapak Ibu. Dan khotbah di seluruh dunia hari ini tentang perubahan zaman menurut kalender gerejawi sedunia. Bapak Ibu, kenapa ini menjadi fokus pada orang-orang percaya hari ini di gereja tentang perubahan zaman? Kita harus membaca perubahan zaman ini. Mau kemana zaman ini, Bapak Ibu? Salah satunya, Bapak Ibu, kalau dulu ya, ketika kekristenan itu menyebar, Bapak Ibu menggunakan berbagai fasilitas transportasi, kapal, mengirim para misionaris. Tetapi sekarang semua orang bisa misionaris. Dia tinggal membuka handphonenya, itu menjadi senjata kepada dia untuk menyatakan kebenaran. Saya beberapa kali melihat perdebatan-perdebatan di medsos itu, Bapak Ibu, banyak sekali mereka yang tidak berpendidikan teologi menjawab tuduhan-tuduhan terhadap iman Kristen, bahwa ajaran Kristen begini, ajaran Kristen begini. Berarti dia telah menggunakannya dengan baik. Demikian juga Bapak Ibu saudaraku, banyak sekali hari-hari ini di sekitar kita orang membutuhkan Yesus. Kan kita tidak perlu lagi jauh-jauh. Setiap hari di medsos itu, di TikTok itu kita bertemu orang yang merindukan Yesus. Maka kita bisa menjawab sesuai dengan hikmat. Dan Bapak Ibu saudaraku, banyak anugerah yang Tuhan berikan dengan perubahan zaman ini. Maka hari-hari ini Bapak Ibu saudaraku, jikalau kita tidak lagi berkata, tidak bisa memberitakan Injil, sebenarnya sudah ketinggalan zaman. Ada banyak cara dilakukan sekarang ini memberitakan firman Tuhan. Oleh karena itu dalam konteks Tuhan Yesus, murid-murid dan pengikut yang kemudian menjadi Kristen mula-mula, yang mengalami zaman yang berbeda-beda sampai dengan hari ini. Kita bertemu hari ini kepada generasi milenial, beda caranya. Orang-orang generasi Gen Z, beda caranya. Ya. Generasi Alpha lebih beda lagi, dan seterusnya. Banyak perbedaan, Bapak Ibu. Orang-orang pada zaman Tuhan Yesus itu hanya ada dua sesembahan, Bapak Ibu, pada masa itu, yaitu penyembahan kepada Tuhan Allah dan penyembahan kepada berhala-berhala. Hanya itu saja. Tetapi perhatikanlah, pada zaman Tuhan Yesus telah memberi petunjuk kepada kita bahwa setiap zaman itu akan mempunyai gaya dan tren tersendiri sampai dengan sekarang ini. Jadi kalau pada zaman dahulu itu Tuhan Yesus dan berhala. Kalau sekarang Tuhan Yesus dan para pemalsunya dan seterusnya, Bapak Ibu. Yang artinya banyak mengalami proses di mana kita sedang mengalami pemurnian. Kita harus pintar menilai zaman di mana kita berada. Menilai zaman diperlukan karena ada banyak penyesatan terjadi di sekitar kita. Kalau kita salah pengajaran juga, kita bisa sesat. Saya perhatikan di sekitar kita ini, ya, di Banjarmasin sudah ada pengajaran Bapak Ibu bahwa Yesus itu tidak benar-benar dan tidak sungguh-sungguh pernah mati. Dia hidup. Mereka takut dengan kematian. Apakah betul demikian menurut Alkitab, Bapak Ibu? Ya tentu tidak betul. Yesus harus mati. Tapi kemudian dia mengalahkan kematian itu dan menjadi hidup. Maka jangan sampai kita lupa, Bapak Ibu, rumusan atau formula jejak sejarah yang ditinggalkan gereja, yaitu pengakuan iman. Itulah jawabannya, Bapak Ibu. Karena penyesatan selalu muncul, selalu ada sampai dengan hari ini.
Maka di mana zaman kita berada, yang begitu hari-hari ini gampang mengakses banyak pengajaran melalui YouTube, melalui propaganda, melalui orang-orang yang datang, kita tidak serta-merta bisa mengiyakannya, Bapak Ibu. Maka kembalilah kita kepada ajaran mula-mula. Gereja adalah keluarga. Maka di dalam keluarga itulah kita belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan, termasuk ketika sebentar kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Banyak di antara mereka yang mempertanyakan perjamuan kudus, Bapak. Kenapa mesti roti? Kenapa mesti anggur? Kenapa mesti ini itu? Aduh, banyak sekali, Bapak. Padahal itu ketetapan yang telah dideklarasikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka Tuhan Yesus menyebut, janganlah kita menjadi orang munafik, yaitu yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran itu. Sehingga kebenaran itu hanya menjadi slogan yang sering disebut dengan kata omong-omong. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari sederhana sekali kita mempraktekkan apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus menilai zaman ini. Lihatlah zaman ini perubahannya begitu cepat. Maka kita harus punya pondasi yang kuat, yaitu hidup dalam pemurnian bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus peka dengan perubahan zaman ini. Kita nggak bisa seperti dulu lagi. Ada yang bisa berkata harus seperti dulu. Misalnya nih, kalau di ibadah harus buka Alkitab, nggak boleh buka Android, nggak bisa. Dan Bapak Ibu Saudaraku, itu kebutuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini mengajarkan kita bahwa perubahan itu selalu ada. Yang kekal itu adalah perubahan. Tetapi yang sama kekalnya adalah firman Tuhan. Maka yang ketiga, kita perlu berpegang teguh dengan firman Tuhan. Hanya dengan firman inilah kita dituntun. Kita menemukan Allah yang setia dari ribuan tahun yang lalu sampai dengan ke masa kita ini. Allah yang setia, tidak pernah berubah. Maka sebagai murid Tuhan, mari kita membuat dan membaca keadaan di mana kita hidup terus menerus menyenangkan Tuhan sekalipun zaman selalu berubah. Sama seperti zaman ibadah kita kan berubah, ternyata lebih baik. Kita nggak usah terlalu bagaimana gitu ya. Sama seperti nanti kalau gedung gereja kita dibangun, oh harus di atapnya itu pasang lonceng. Ya boleh ada lonceng, boleh tidak. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita cermati dengan apa yang dikatakan Tuhan. Yang kekal itu Dia saja. Maka Dia selalu berkata, jangan takut, Aku ini. Kalau Yesus ada di situ, Yesus ada di sini, Yesus ada di dalam persekutuan kita, maka kita jangan takut apapun yang sedang terjadi. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur atas firman-Mu bagi kami hari ini, menilai zaman di mana kami berada yang terus berubah dan cenderung berubah, tetapi Engkau setia dan tetap untuk selama-lamanya. Tolonglah kami Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Kau memberkati kami yang menerima firman dan juga sebentar lagi akan menerima perjamuan kudus. Urapilah kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya kita naikkan pujian kita pada kaki salib. Yesus, beritu
serta menurut hukum-hukum Allah, dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci, marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah dengan rendah hati dan mengakui dosa-dosamu di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Mari kita duduk dan berlutut. Mari kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi bersama hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengakui akan adanya dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kami, sehingga tidak sesuai dengan kebenaran firman. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu. Karena sungguh-sungguh kami berdoa, kasihanlah kami ya Bapa yang penuh kasih, ampunilah kami, tolonglah kami dari kesalahan ini, agar kami dapat melayani dan berkenan kepada dalam pembaruan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu demi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa sekali. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena besar kasih-Mu Engkau sudah menjanjikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihani, ampuni dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkan dan kuatkanlah kami di dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab. Bagi mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat, jikalau seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru selamat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi kurban pendamaian karena dosa-dosa kita. Angkatlah hatimu. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya kita berbuat demikian. Memang selayaknya benar dan wajib bagi kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Bapa kami yang kudus, yang Maha Kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta malaikat-malaikat dan bala tentara surga kami puji dan besarkan nama-Mu dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan serta sekalian Allah, penuhlah surga dan bumi dengan kemuliaan-Mu. Bagi-Mu ya Tuhan yang Maha Tinggi, segala puji, hormat dan kemuliaan. Amin. Kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena kasih-Mu yang besar, memberikan anak-Mu yang tunggal yaitu Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas kayu salib untuk penebusan kami, oleh persembahan yang sempurna dan sekali untuk selama-lamanya, sudah membuat kurban penuh dan sempurna dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia bagi orang yang percaya kepadanya. Dan yang menentukan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia. Oleh karena itu dengarlah kami ya Bapa yang penuh kasih. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus, dalam mengingat akan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian dari zat keilahiannya dengan pertolongan Dia yang pada malam Ia diserahkan diambilnya roti. Dan sesudah Ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, berbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang Maha Rahman, tiada akan mengerjakan kemuliaan ini dengan kepercayaan akan kebenaran yang sendiri, melainkan karena amal keselamatan itu, kami tidak layak mengumpulkan rumah-rumah dari bawah manusiamu, tetapi Engkau yang Tuhan berkasih sayang. Sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya turut serta di dalam peringatan ini, di dalam Anakmu Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya dan dapat semakin menyembah Tuhan, serta dapat tinggal selama-lamanya dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Amin. Jemaat yang berkasih Tuhan, kita akan menerima sehidangan dengan Tuhan Yesus sesuai dengan ketetapannya. Dikhususkan bagi mereka yang sudah sidi atau baptis dewasa. Tapi jika ada yang belum baptis atau sidi tapi hari ini Tuhan menginginkan dia menerima, diperbolehkan. Tapi ketika dia menerima, ayah ibunya atau orang yang bersama dengan dia menyaksikan dia menyatakan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Perjamuan kudus metodis terbuka untuk semua gereja. Baik para jemaat, silakan berdiri untuk menerimanya dan hamba Tuhan ke depan untuk membagikannya. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, ambil dan makanlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu dan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau, ambil dan makanlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, ambil dan makanlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu dan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau, ambil dan minumlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur.
Apakah semua jemaat sudah menerima? Kalau sudah, kita angkat. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu, dan dengan ucapan syukur makanlah. Kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Minumlah. Kita bersatu dulu sejenak. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, hamba-Mu yang hina ini memberikan karya-Mu sebagai berkat untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami. Dengan rendah hati kami memohon kepada-Mu supaya kami dan seluruh gereja-Mu dapat berjalan dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain dari kesengsaraan demi pengorbanan dan pengabdian Yesus Kristus yang darahnya tercurah di sini Tuhan. Kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, tubuh dan jiwa kami kepada-Mu menjadi satu korban yang patut, suci dan hidup kepada-Mu. Kami mohon supaya kami sekalian makan dan minum dari unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi anugerah-Mu dan berkat-berkat surgawi, dan Kau berkali-kali mengabarkan sesuatu kepada-Mu oleh sebab dosa-dosa kami. Kami mohon kepada-Mu agar Kau boleh melewati kami ini, karena kami tahu bahwa ini bukanlah karena jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab pengampunan dosa-dosa kami, oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, demi Dia yang tersedia dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kami menghormati dan memuji Engkau Bapa yang Maha Kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankannya. Kami memuji Tuhan, kami menghormati Tuhan, kami menyembah Engkau ya Tuhan, kami memuliakan Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab kemuliaan-Mu yang besar itu ya Tuhan Allah, Raja yang di surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal, ya Tuhan domba Allah, Anak Bapa yang menanggung dosa-dosa seluruh masyarakat manusia. Terimalah doa kami, Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kasihanilah kami, karena Engkau saja yang kudus, Engkau saja Tuhan, Tuhan saja ya Kristus dengan Roh Kudus yang maha tinggi dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara, dan bersatu. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan. Kiranya kita boleh bertumbuh dan berbuah dalamnya.
Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari 3 komisi, dari P2MI, PWMI, P3MI, dan Sekolah Minggu menyanyikan lagu kebangsaan usai ini. Langsung dapat hadiah ya. Dan kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahwa ternyata Tuhan sudah lama memberikan negeri ini dan kekayaannya sampai bangsa-bangsa lain mau datang ke Indonesia. Mari kita bersyukur. Kita juga bersyukur untuk jaminan Tuhan memberikan kesembuhan, jawaban doa, jalan keluar dari setiap kesulitan, dan penyertaannya sampai pada akhir zaman. Kita kembalikan segala hormat, pujian, dan persembahan kita dan memberikan yang terbaik. Semua yang terbaik telah Kau berikan kepada setiap kami pribadi, baik kesehatan, jaminan hidup, pengharapan masa depan, dan lain-lain yang kami terima setiap waktu. Sungguh besar kasih-Mu kepada setiap kami, Bapa. Oleh karenanya kami mempersembahkan tubuh kami, terutama juga kami mempersembahkan dari apa yang telah Tuhan beri dan aturkan dalam hidup kami. Kami kembalikan menjadi hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Berkati setiap keluarga, berkati setiap anak-anak, berkati setiap mereka yang sedang menempuh pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Kami menyerahkan pekerjaan dan usaha jemaat-Mu.
sehingga semuanya dapat mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, akanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin.